Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Sulung RHS. Kali ini kita terus sampai pada ayat yang ke-30, tema 30, ayat 30, dan yang akan kita angkat satu tema yaitu Dia sudah ada. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk saat teduh, kita berdoa dan kita merenungkan pujian ini. Sebagai pengantar doa kita, Talita duduk menyanyikan satu pujian yang luar biasa. Tuhan penuhi hidupku. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita ambil waktu yang teduh untuk katakan Tuhan penuhi hidupku. Sehingga firman Tuhan yang kita renungkan boleh benar-benar memberikan kekuatan kepada kita. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Hatiku bagaikan tanah yang gersang, yang kering ya Tuhan. Dan pagi ini merindukan ya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menolong kami. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami bagaikan bejana di dalam tangan-Mu. Katakan Tuhan, penuhi aku sekarang ya Tuhan. Penuhilah hidupku ya Tuhan. Hanya Engkau yang kurindukan dalam hidupku ya Tuhan. Jamalah hidupku ya Tuhan. Penuhi aku sekarang ya Tuhan. Penuhilah aku ya Tuhan. Hidupku, realita hidupku ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kurindukan. Hidupku Tuhan. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, ayat yang diungkapkan oleh Yohanes, dia telah ada sebelum aku. Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa dia sudah datang sebelum aku ada. Saudara, siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Dia sudah ada sebelum aku ada. Yang tidak lain, dia adalah Mesias. Dia adalah anak domba Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat kelahiran Yohanes Pembaptis, memang lebih awal dari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kenapa
Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis justru menyatakan dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Saudara, itulah pernyataan Yohanes Pembaptis. Padahal saudara, kalau kita lihat siapa Yohanes Pembaptis, ketika dia berkata dia sudah ada sebelum aku ada, apakah memang Yohanes Pembaptis tidak salah? Bukankah Yohanes Pembaptis itu lahir terlebih dahulu? Bukankah Yohanes Pembaptis itu sudah ada terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir? Nah, saudara, kalau kita lihat akta lahirnya gitu ya. Jadi kalau pada waktu itu juga dicatat ada akta lahir, maka Yohanes Pembaptis itu jauh lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata dia, yaitu Tuhan Yesus, Mesias itu sudah ada sebelum aku ada. Saudara, apa yang dimaksudkan ketika Yohanes Pembaptis menyatakan dia sudah ada sebelum aku ada? Yang tidak lain, saudara, Yohanes Pembaptis ingin berbicara tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ingin mengungkapkan sebelum keberadaan Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, sebelum Allah itu menjadi manusia di dalam dunia ini, maka Yohanes Pembaptis ingin menyatakan praeksistensinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Saudara, itulah yang ingin diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia Allah yang sudah ada sebelum semuanya ada. Dengan lain kata, saudara, Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia sudah ada sebelum aku. Dan di sana Yohanes Pembaptis ingin menyatakan Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada sebelum semuanya ada. Oleh karena itu Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menjadikan manusia, saudara dan saya. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan manusia. Disitulah Allah yang hadir bersama seluruh ciptaannya. Oh, luar biasa, saudara. Allah itu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Allah itu ada di tengah-tengah kita. Maka Yohanes Pembaptis ingin menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Apa, saudara, yang dinyatakan dengan tegas oleh Yohanes Pembaptis? Dia, Tuhan Yesus, adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah? Apakah kita betul-betul yakin Juru Selamat saya, yaitu Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia? Saudara, ketika kita percaya dengan segenap hati kita bahwa Yesus adalah Allah, maka pertanyaan selanjutnya, mari kita renungkan dengan baik. Masihkah saudara dan saya takut dan khawatir di dalam menjalani hidup ini? Sejauh mana engkau dan aku pasrah, sejauh mana engkau dan aku menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang sudah ada sebelum aku ada. Mari kita
berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami memiliki Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang adalah Allah. Allah yang bersama dengan kami. Allah yang hadir bersama dengan kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Allah yang bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya itu membuat kami semakin kenal Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang sungguh-sungguh hidup yang kami jalani. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang beserta, yang bersama-sama dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu kembali dengan renungan harian sulung di dalam pergumulan kita bersama Injil Yohanes. Tuhan berkati saudara. Amin. The Bible tells me so.